Selamat hari Minggu untuk Jemaat City Blessing Palembang. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan melimpah atas setiap kita. Di tempat ini bahkan di rumah. Dia penolongku, tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, kau angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin.
api rohmu, dengan api rohmu, dengan api rohmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau mencurahkan roh-Mu berlimpah-limpah di hari-hari terakhir ini. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan atas kami. Oleh karenanya pagi hari ini kami berharap kepada anugerah Tuhan. Sebagaimana Mazmur mengatakannya Tuhan, kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kami memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah ya kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Pagi hari ini Tuhan, kami datang seperti hamba laki-laki yang memandang kepada tangan tuannya. Kami datang sebagai hamba perempuan yang memandang kepada tangan nyonyanya. Biarlah kiranya mata kami hanya memandang kepada Engkau, Tuhan dan Raja kami, satu-satunya yang layak kami andalkan, satu-satunya Tuhan yang layak kami taruh seluruh pengharapan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, hari-hari ini kami tahu kami membutuhkan Engkau Bapa lebih daripada hari-hari sebelumnya. Dan kami bersyukur Kau sudah mencurahkan roh-Mu atas setiap kami. Dan kami percaya Dia tinggal di dalam kami, beserta dengan kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami rindu Tuhan mengawali akhir bulan ini dan memasuki bulan berikutnya Tuhan. Biarlah kami dipenuhi roh-Mu dengan sepenuhnya ya Tuhan, agar kami memiliki kekuatan yang baru untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kami di hari-hari berikutnya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui firman-Mu. Pakailah firman-Mu Roh Kudus untuk membentuk kami, menginsafkan kami, dan menyadarkan kami betapa kami butuh kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan siap diberkati, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya hari ini adalah hari yang baru. Walaupun ini di ujung bulan yang kelima, sebentar lagi kita masuk pertengahan tahun di bulan yang ke-6. Saya percaya mata kita Tuhan sedang ajarkan untuk terus hanya memandang kepada Tuhan. Ada amin? Kalau memandang kepada manusia, memandang pertolongan daripada orang-orang yang kita harapkan, percayalah suatu saat kau akan kecewa. Kau akan mengalami banyak kesedihan dan kekecewaan. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, kita percaya ada pembelaan Tuhan untuk kita. Amin. Ada amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam hampir 10-11 hari ini secara pribadi saya mengalami begitu banyak pergumulan bersama dengan keluarga karena anak kami nomor 2 sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Tapi satu hal ketika saya merenungkan firman Tuhan, banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kembali, menguatkan kembali bahwa satu hal, kita harus percaya kalau Tuhan memberikan kita keturunan, memberikan kita berkat, memberikan kita
sesuatu yang kita hargai, ya, sebagai berkat Tuhan, percayalah bahwa itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Ada amin, saudaraku. Ya, satu-satunya yang kita miliki itu hanya Tuhan yang kekal, firman-Nya yang kekal. Kalau segala sesuatu yang kita miliki selama kita hidup itu sebenarnya punya Tuhan, bukan punya kita. Itu sementara. Tuhan percayakan saja sama kita. Waktu saya tahu Keisha harus dirawat dan harus dioperasi, satu hal yang Tuhan katakan sama saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan cuma ingatkan saya, Keisha bukan anakmu saja, dia anakku. Aku yang paling tahu tentang masa depannya. Udah saya serahin aja sama Tuhan. Dan puji Tuhan sampai hari ini dia sudah mulai lebih sehat, ya. Dan mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan dia bisa pulang ke rumah, berkumpul kembali. Amin. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Apapun yang kita miliki selama kita hidup, ingat itu hanya sementara. Itu titipan Tuhan. Sebenarnya itu milik Tuhan yang dipercayakan sama kita. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut akan apapun juga yang terjadi. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Baik, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan di akhir bulan ini. Masih tetap tentang bagaimana Roh Kudus. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya Roh Kudus dicurahkan untuk kita, memenuhi kita, tinggal di dalam kita, supaya dia bisa berkarya dalam hidup kita. Ada amin, saudaraku. Saudara tahu nggak, saudara dan saya adalah alamatnya Roh Kudus. Tubuh saudara adalah alamatnya Roh Kudus. Kalau ditanya alamat Roh Kudus di mana? Ya di dalam kita. Inilah alamatnya. Ada amin. Ya. Sampai nanti Yesus datang kedua kalinya, dia alamatnya hanya satu, yaitu di diri saudara dan saya. Ada amin. Ya, jadi harus kita pahami. Ya, dia sangat mengingini tubuh kita ini menjadi rumahnya. Jadi mari sadari, tubuhmu bukanlah milikmu sendiri. Tubuhmu adalah milik Tuhan. Ya, tubuhmu itu bait Allah, tubuhmu itu bait Roh Kudus. Jadi jaga baik-baik. Jangan kita sembarangan dengan tubuh kita. Bahkan persembahan yang terbaik itu adalah tubuh kita yang kudus, yang berkenan, yang kita bisa letakkan di mezbah Tuhan. Amin. Bukan uang kita, bukan pelayanan kita, bukan apapun yang bisa kita berikan, tapi sebenarnya tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Kalau saudara baca Roma 12, inilah persembahan kita yang terbaik untuk menjadi tempat dia berkarya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya tahu hari-hari ini bagi orang-orang di dunia sana, hari-hari yang kita hadapi sekarang ini, bahkan ke depannya bukanlah hari-hari yang semakin bertambah baik. Ya. Bagi orang dunia, hari-hari sekarang bahkan ke depan itu bukan hari-hari yang bertambah baik. Coba saudara perhatikan melalui media massa, kita menyimak, memperhatikan krisis COVID-19 ini membuat masyarakat di seluruh dunia menjadi takut, menjadi lemah. Ya, kita lihat tingkat pengangguran bertambah banyak, krisis di mana-mana, ya. Kemiskinan semakin meningkat. Keadaan seperti ini justru banyak orang akhirnya menjadi khawatir, takut, ketakutannya semakin nyata di antara masyarakat pada umumnya. Dan tidak heran hari-hari ini banyak orang stres. Halo? Ya, stresnya tingkat tinggi. Ya. Memicu orang untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Coba saudara perhatikan di media massa, di medsos, di mana-mana banyak sekali orang stres, orang yang bunuh diri,
orang yang melakukan pembunuhan, ya, tindakan kriminal, perampokan, ya. Banyak sekali di seluruh dunia terjadi. Ya. Dan saya percaya sebagaimana kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukankah Tuhan sudah berpesan sama kita untuk janganlah engkau takut? Ada amin. Jangan takut. Katakan sama orang sebelahmu, apapun yang terjadi di dunia ini, jangan takut. Coba kita lihat Hagai 2 ayat 6. Perhatikan baik-baik. Saudara dan saya adalah umat perjanjian baru. Berarti ada covenant kita sama Tuhan. Ada amin? Karena Yesus sudah mati di kayu salib, sudah tebus kita, ya, dan kita menjadi miliknya. Kita punya covenant, ikat janji sama Tuhan. Dan apa dikatakan di Hagai 2 ayat 6? Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Kalau kepada Israel waktu keluar dari Mesir, kita ditebus Tuhan, kita ini dibawa keluar dari gelap kepada terangnya. Dari Mesir, Mesir itu berbicara apa? Kehidupan yang penuh dosa. Ditebus Tuhan, dibawa keluar dari Mesir kehidupan kita. Dan dikatakan, dan rohku, apa? Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Lalu ada pernyataan gini, janganlah takut. Ada amin. Luar biasa enggak? Tuhan curahkan Roh Kudus untuk kita, bukan hanya untuk kita menampakkan manifestasinya, tapi yang pertama Tuhan katakan ketika Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan mau menguatkan hati kita supaya kita tidak takut. Janganlah takut, kata Tuhan. Karena Tuhan di kitab, di surat-suratnya Rasul-Rasul dikatakan apa? Tuhan tidak pernah beri kita roh ketakutan. Berarti takut itu bukan perasaan, itu roh. Wah, cuma satu orang yang nangkep ini. Jadi kalau saudara ada perasaan takut, itu bukan perasaanmu. Itu pekerjaan roh jahat. Tuhan tidak pernah beri kita roh ketakutan. Berarti dari mana roh ketakutan itu? Dari si jahat. Tapi Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika kita dipenuhi roh Tuhan, apa yang muncul dalam hidup kita? Kekuatan. Selanjutnya apa? Ada kasih. Terus hidup kita ngapain? Tertib. Tertib. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tertib. Tertib dalam segala hal. Ada amin. Tertib waktu, tertib kehidupannya, tertib keuangannya. Tertib semua Tuhan ingatkan. Ya. Kalau orang sudah nggak tertib hidupnya dengan waktu, dengan keuangannya, dengan ini, hati-hati. Kemungkinan besar kau nggak melibatkan Roh Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu. Kau nggak mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Hati-hati. Bukankah Roh Kudus bisa didukakan? Halo? Dia bisa berduka nggak? Iya. Ketika kita nggak melibatkan Dia, ketika kita terus hidup dalam dosa, ketika kita hidup terus dalam kompromi. Hati-hati, ketika kita hidup terus hanya untuk memikirkan dunia. Hati-hati. Dunia selalu ingin mengacaukan fokus kita. Supaya kita nggak fokus dengan kuasa Tuhan. Nggak fokus dengan firman Tuhan. Nggak fokus dengan pekerjaan Roh Tuhan. Hati-hati. Ya. Jadi apa yang terjadi seharusnya ketika kita sadar Roh Tuhan ada di dalam kita, apa yang ada di dalam hati kita? Ada roh yang berani. Bukan lagi roh yang takut. Ada roh yang dipenuhi kasih. Ada dipenuhi apa? Kekuatan.
Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan. Yang selanjutnya, dia mengajarkan kita untuk hidup tertib. Bilang sama orang sebelahmu, aku percaya kalau roh Tuhan ada dalammu, hidupmu tertib. Percaya nggak? Orang yang di sebelahmu hidupnya akan tertib. Mungkin selama ini dia nggak tertib hidupnya, nggak tertib di jalan, nggak tertib di rumah, nggak tertib dengan waktunya. Halo, habis untuk perkara yang sia-sia. Tapi setelah Tuhan penuhi kita, Tuhan ajari kita untuk hidup tertib. Amin. Paling tidak ada satu alasan yang luar biasa mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk jangan takut. Apa alasannya? Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan tinggal di tengah-tengah kita. Amin. Itulah alasan yang terkuat. Kenapa Tuhan mau kita tidak takut? Karena Dia sudah berikan roh-Nya di dalam kita. Ayat firman ini meneguhkan kembali bahwasannya Roh Kudus itu betul-betul tinggal di dalam kita. Inilah alamatnya Roh Kudus. Ada amin. Tubuh saudara dan saya adalah alamatnya Roh Kudus. Ya. Atau tidak tahukah kamu 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jelas sekali dikatakan bait Roh Kudus. Tolong ditampilkan ayatnya. Ya, tubuhmu, jelas sekali ada kata tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang akan diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bagaimana kamu bukan milik kamu sendiri. Kita ini bukan milik kita sendiri. Kita nggak boleh semena-mena memperlakukan tubuh kita. Kita nggak boleh pakai tubuh kita untuk hal-hal yang merusak. Nggak boleh. Karena ini baitnya Tuhan. Kalau rumah aja kita jaga, kita bersihin, kita cat kalau sudah mulai kotor. Tapi sayangnya banyak orang nggak menjaga tubuhnya. Dirusak dengan berbagai macam hal yang tidak baik. Dirusak dengan obat-obatan terlarang. Dirusak dengan minuman keras. Dirusak dengan hal-hal yang najis, yang cemar. Nggak bisa saudaraku. Tubuh ini milik Roh Kudus. Punya Tuhan tubuh kita ini. Nggak boleh sembarangan kita pergunakan. Karena suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan segala yang kita buat atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 hal yang patut kita renungkan berkaitan dengan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Setidaknya ada 3 hal yang saya akan bawa saudara dan saya. Kita terus renungkan ini bersama-sama. Yang pertama, Roh Kudus menemani kita menjalani dan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan ini. Coba lihat firman-Nya di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Dikatakan gini, saya baca dengan cepat. Aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, garis bawahi, penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Nanti saya akan kasih ilustrasinya. Kenapa ada pernyataan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Waktu roh itu tercurah, aku datang kembali, kata Tuhan. Lalu kisah Rasul 1 ayat 8 katakan gini, tetapi kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa. Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea,
dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Kalau dalam TBP-nya bunyinya gini, tapi kamu bakal nerimo kuasa pas Roh Suci datang ke kamu, terus kamu bakal jadi saksi aku di Yerusalem, di seluruh Yudea, sama Samaria, juga sampai ke ujung bumi. Itu terjemahan bahasa Palembang ya. Satu lagi ayat di Yohanes 16 ayat 5 sampai 7. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Yesus bilang apa sama muridnya? Aku akan pergi kepada Bapa yang mengutus aku, betul? Ya, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi aku akan mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nanti kita lihat ya, saya bahas ya ayat-ayat ini ya. Jadi kenapa tadi poin yang pertama, Roh Kudus menemani kita menjalani dan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan ini. Satu hal yang sering kali manusia rasakan waktu masa-masa kesulitan hidupnya, apalagi seperti masa sekarang ini, pandemi 1 tahun lebih ini, kan sulit, seluruh dunia kan sulit. Termasuk orang percaya ngalamin kesulitan, betul? Apa hanya orang di dunia yang ngalamin kesulitan? Tidak, orang percaya juga yang hidup di dunia ngalamin kesulitan. Nah biasanya kalau orang ngalamin kesulitan, ngalamin persoalan, mengalami pergumulan, seringkali mereka merasakan apa? Yang paling sering tuh merasakan apa? Merasakan kesendirian. Merasakan ditinggalkan. Merasakan tidak seorang pun peduli dengan dirinya. Bahkan termasuk Tuhan. Itu sebabnya seringkali kita dengar ada orang yang berdoa seperti ini, Tuhan, mengapa Engkau tega membiarkan aku mengatasi masalah ini sendiri? Jangankan kita, waktu Yesus jadi anak manusia, Dia pun mengatakan itu. Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Halo? Ada lucu tempari anak teman kita satu pelayanan, hamba Tuhan, pas di ujian agama Kristennya. Apa artinya Eloi, Eloi, lama sabachthani? Anaknya jawab tahu apa? Eli, Eli, lama tak berjumpa. Padahal itu kan Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Mengapa aku sendirian? Mengapa nggak ada orang yang peduli sama? Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau itu yang sedang saudara rasakan saat ini, sadarilah bahwa saudara dan saya tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, senantiasa menemani kita dalam menjalani kehidupan ini. Baik di saat-saat paling sulit sekalipun, Dia akan memampukan kita melewati masa-masa sulit ini. Namun juga memampukan kita menjadi saksi Kristus. Siapa yang percaya masa sulit ini justru menjadi kesempatan kita untuk bersaksi. Walaupun kita ngalamin juga kesulitan. Percaya nggak kesulitan kita bisa jadi kesaksian bagi orang? Ada amin saudaraku. Jangan saudara pikir kesulitan kita itu hanya yang perlu kita pikirkan dan kita tanggung. Enggak. Itu bisa jadi kesaksian bagi orang lain yang juga ngalamin hal yang hampir sama dengan kita. Dan itu bisa saling menguatkan.
Coba perhatikan ayat ini ya. Ayat yang tertera ini. Ada kata gini di ayat yang ketujuh itu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Dalam Amplified Bible dikatakan bukan lebih berguna, lebih menguntungkan kamu. Saudara nanti cek sendiri dalam bahasa Inggrisnya Amplified Bible. Lebih menguntungkan kamu. Lebih menguntungkan bagi kalian. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, Roh Kudus akan tetap ada di sorga. Dan tidak tercurah bagi kita. Bersyukur Yesus naik ke sorga, dia bukan hanya mati bagi kita, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Supaya apa? Mendatangkan keuntungan lebih lagi bagi kita. Kita bukan hanya ditebus dari dosa, kita bukan hanya diberikan jaminan keselamatan, tapi dia belikan lagi hal yang lebih menguntungkan, yaitu Roh Kudus. Wow. Bukankah itu luar biasa? Ini yang bisa kita lihat kalau saudara baca Injil dan baca Kisah Para Rasul. Sebenarnya Kisah Para Rasul itu kurang cocok judulnya kitab itu Kisah Para Rasul. Itu kisah, seharusnya itu kisah murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus. Kisah gereja dipenuhi Roh Kudus. Karena kan semua orang kan, bukan hanya rasul-rasul toh. Semua orang pada saat itu yang namanya murid Tuhan, betul gak? Kita bisa lihat kemarin Pak Parlin waktu minggu lalu khotbah kan, sempat tanya kan sama saya, kenapa murid-murid ya pastor, waktu Yesus sama Yesus banyak gak ngerti ya, udah lihat mujizat, udah dengar pengajarannya langsung, sudah lihat Yesus ngusir setan, sudah lihat pelayanannya, tapi nggak ngerti. Nggak ngerti apa yang dilakukan Tuhan sebagai Mesias, sebagai Raja segala Raja. Nggak ngerti bahwa Yesus itu membawa Injil kerajaan sorga. Kuncinya satu, karena Roh Kudus belum tercurah. Yesus jadi anak manusia sama-sama dengan mereka. Nggak ngerti. Mereka sudah menyaksikan kuasa Tuhan. Tapi masih nggak ngerti. Sering kali nggak murid Tuhan nggak ngerti? Sering nggak ngerti? Waktu Yesus tanya, apa yang ada padamu? Waktu mau kasih makan 5.000 orang. Muridnya nggak ngerti. Yang dipikirnya apa? Uang. Dia pikir pelayanan itu uang duluan. Iya kan? Jawabnya apa kan? Mereka jawab apa? Mereka jawab apa? Waktu Tuhan tanya itu. Uang. 300 dinar pun gak cukup kasih sedikit-sedikit roti untuk orang ini. Orang sebanyak ini. Gak ngerti. Tapi suatu anak kecil mengerti apa yang ada padanya. Dia beri sama Tuhan. Tapi puji Tuhan ya, ada firman ini. Yesus bilang lebih menguntungkan kalau aku naik ke sorga, supaya Roh Kudus turun atas kamu semua. Supaya Roh Kudus itu tugasnya apa? Mengingatkan kamu akan kebenaran. Mengingatkan kamu semua perkataanku. Mengingatkan kamu apa yang sudah kulakukan sama hidupmu. Ada amin? Ada amin saudaraku? Dan apa yang terjadi? Kita lihat ya dari pengalaman murid-murid Tuhan ya. Waktu sebelum Roh Kudus datang, apa yang terjadi sama mereka? Mereka nggak ngerti rencana Tuhan, betul nggak? Mereka nggak ngerti pelayanan Tuhan.
Mereka nggak ngerti lebih jauh tentang Injil Kerajaan Sorga. Apa yang terjadi? Betapa mengherankannya. Ya, betapa lambatnya cara berpikir mereka. Betapa telminya mereka. Betapa terbatasnya pengenalan mereka akan Tuhan. Waktu Tuhan belum naik ke sorga. Waktu Roh Kudus belum turun. Ya. Betul tidak? Tapi apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus tercurah, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mendapatkan pengertian yang berbeda. Mereka mengerti apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan selama Dia ada bersama-sama dengan mereka. Mereka baru mengerti apa yang dikerjakan oleh guru, Tuhan, dan sahabat mereka itu. Itu yang terjadi. Selanjutnya apa yang terjadi sama mereka? Mereka tiba-tiba dapat keberanian. Waktu mereka ngalamin Roh Kudus, pikiran mereka dibukakan, pikiran mereka dicerahkan tentang apa yang dilakukan Yesus. Tiba-tiba mereka punya apa? Keberanian. Makanya tadi jangan takut. Mereka punya keberanian yang luar biasa. Bahkan sesudah Yesus dibangkitkan, perhatikan, Yesus sudah bangkit pun mereka masih sembunyi nggak? Baca Injil. Yesus bangkit pun mereka ada di mana? Di satu ruangan, di satu rumah, dikunci. Takut ketahuan kalau mereka sedang kumpul. Mereka beritakan kabar baik itu hanya dengan diam-diam. Halo, orang kalau nggak dipenuhi Roh Kudus, walaupun dia tahu pekerjaan, tahu kabar baik, tahu, dia akan tetap mengunci diri, nggak punya keberanian. Betul tidak? Waktu Tuhan bangkit, mereka masih sembunyi nggak? Mereka takut nggak? Takut. Tapi tiba-tiba ketika Roh Kudus turun di peristiwa Pentakosta, apa yang terjadi sama mereka? Mereka berani keluar. Petrus berani keluar di jalan-jalan, mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kalian bersalah menyalibkan Yesus. Dan apa yang terjadi sama orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus? 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus yang tadinya sembunyi, yang tadinya ketakutan, yang tadinya menyangkal Tuhan, tiba-tiba dari mana punya keberanian itu? Dari dirinya? Nggak ada itu. Saudara dan saya ini sebenarnya nggak punya keberanian. Roh Kuduslah yang memberikan keberanian. Yang tadinya memberitakannya hanya, oh Tuhan Yesus bangkit ya. Hanya di ruangan tertutup, tiba-tiba setelah Roh Kudus turun, mereka mengatakan kebenaran dengan penuh keberanian. Mereka menyampaikan kerajaan Allah dengan penuh keberanian. Dan orang dijamah Tuhan. Mereka berubah seketika. Mereka penuh dengan keberanian. Terus terang berbicara di depan orang banyak. Tidak lagi ada ketakutan. Ada amin? Ada amin saudaraku? Dan apa yang terjadi sama mereka? Setelah mereka berani mengatakan kebenaran. Setelah Roh Kudus tercurah, mereka berani memberitakan kebenaran. Apa yang terjadi? Kesaksian mereka disertai oleh tanda dan mujizat. Betul tidak? Baca nggak kisah para rasul? Murid-murid itu semuanya ngalamin yang namanya mujizat. Ada amin? Bahkan bayangannya terus pun bisa bangkitin orang yang lumpuh. Ada amin? Pemberitaan Injil disertai
kesaksian mereka disertai tanda dan mujizat. Itulah pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi poin pertama ini penting sekali saudaraku. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus menemani kita menjalani kehidupan kita ini dan membuat kita berani untuk bersaksi. Ada amin? Ada amin saudaraku? Siapa yang percaya betul hidupmu itu sudah dipenuhi Roh Kudus? Dan kau akan berani beritakan Injil. Saudara akan diberikan Tuhan keberanian. Nggak ada lagi ketakutan. Takut bukan dari Tuhan. Ingat, takut bukan dari Tuhan. Bilang sama sebelahmu, takut bukan dari Tuhan. Takut itu dari setan. Keberanianlah yang dari Tuhan. Ada amin saudara. Boldness, keberanian yang dari Tuhan. Nggak ada lagi ketakutan. Ya, karena takut bukan dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa karya Roh Kudus? Saudara nanti bisa baca sendiri kisah para rasul. Hari-hari terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Itulah yang terjadi. Makanya betul, kalau Roh Kudus turun atasmu, maka kamu akan punya kuasa. Kuasa ketika memberitakan Injil, kuasa ketika menyampaikan kabar baik, disertai kuasa Tuhan. Nggak ada lagi ketakutan. Dulu boro-boro waktu saya belum menyerahkan hidup sama Tuhan, belum bersungguh-sungguh bertobat, belum dipenuhi Roh Kudus, boro-boro disuruh nginjilin. Ngerti juga kagak. Doa aja takut. Doa aja bisa keluar keringat dingin sebesar-besar jagung. Kalau waktu sekolah dulu disuruh doa sama guru agama saya tuh udah nendangin kawan saya terus saya. Kau yang doa ya, kau kocok. Kalau teman-teman saya masih hidup semua tuh bisa kasih kesaksian bagaimana saya garangnya dulu. Tapi setelah dipenuhi Roh Tuhan, kerinduannya cuma satu. Memberitakan tentang Kristus. Memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Ketika melihat saudara seiman saya bisa dipakai Tuhan, kerinduannya cuma satu. Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku. Aku gak mau hidup sia-sia Tuhan di dunia ini. Ngapain kita jadi Kristen kalau kita cuma diam aja? Murid-murid Tuhan yang tadinya penakut, yang tadinya menyangkal Tuhan, ketika Roh Kudus turun, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu bisa terjadi sama saudara dan saya. Kalau dulu terjadi, sekarang pun akan terjadi, bahkan sampai selama-lamanya Roh Kudus tetap sama, dulu sekarang selama-lamanya. Karena dia Roh Kristus. Ada amin. Dia Roh Kristus itu sendiri. Ya. Dan saya yakin gini, waktu murid-muridnya beritain Injil ya, terus terjadi tanda dan mujizat, apa yang ada dalam perasaan mereka? Apalah yang ada di dalam perasaan hati mereka? Menurut saudara apa yang terjadi dengan perasaan mereka? Kenapa mereka makin giat? Walaupun makin dianiaya, makin giat. Apa yang mereka rasakan? Mereka rasakan bahwa Tuhan betul-betul ada sama mereka. Tuhan beserta mereka. Sama seperti waktu Yesus bersama-sama dengan mereka. Bahkan Tuhan bilang, kamu juga akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Betul tidak? Itu yang mereka rasakan. Banyak orang berpikir zaman sekarang, aduh enak ya kalau Tuhan Yesus masih ada zaman sekarang ya, kita bisa lihat mujizat. Red. Bisa jadi kau salah satu yang nyalipin dia. Halo? Ada amin saudaraku? Justru kita ini lebih beruntung. Lebih beruntung daripada generasi nabi-nabi sebelumnya. Ada amin saudaraku? Karena Roh Kudus tercurah untuk setiap kita yang percaya. Itu dasarnya pekerjaan Roh Kudus itu. Saya bisa rasakan bagaimana murid-muridnya itu, aduh, mereka sukacita, mereka dianiaya pun mereka masih muji Tuhan. Betul gak? Betul tidak? Di penjara pun mereka masih muji Tuhan, masih bersukacita.
Bahkan kepala penjara pun bertobat gara-gara mereka memuji menyembah Tuhan. Betul? Kenapa? Karena mereka merasakan betul apa kata Yesus. Aku akan bersama dengan kau senantiasa sampai pada akhir zaman. Waktu Yesus bilang dia akan naik, sedih kan? Kamu akan berduka cita, dibilang. Betul? Mereka sedih karena mereka berpikir, aduh kalau gak ada Tuhan sama-sama kita gimana? Mereka hanya memikirkan Tuhan secara fisik. Tapi puji Tuhan, Allah itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada roh Allah, di situ ada sukacita. Di mana ada roh Allah, di situ ada mujizat terjadi. Itu yang terjadi. Ya, amin. Yang kedua, Roh Kudus memberikan penghiburan, nasihat, dan bimbingan. Dikatakan di ayat 26, Yohanes 14 ayat 26, tolong ayatnya dimunculkan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Halo? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan, katakan mengingatkan. Ya. Kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Perhatikan. Mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua. Semua. Kita bisa lupa. Roh Kudus nggak pernah lupa. Ada amin, saudara. Ya. Jadi sebagai pribadi yang senantiasa mendampingi kita, menemani kita, Roh Kudus itu bukan sahabat yang sunyi. Dia bukan hanya sahabat yang nemenin kita terus nggak lakukan apa-apa. Dia nggak diam. Halo, bilang sama sebelahmu, Roh Kudus tuh nggak diam kalau kau lakukan sesuatu. Ada amin. Roh Kudus nggak diam ketika Parlin lakukan sesuatu. Roh Kudus nggak diam ketika Anes melakukan sesuatu. Roh Kudus nggak diam waktu kita melakukan sesuatu, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi kalau kita lakukan yang salah, dia akan bersuara terus itu. Kecuali kita abaikan. Dia bukan sahabat yang sunyi, yang hanya sekedar mendampingi kita tanpa berbuat apa-apa. Tetapi dia dikatakan tadi apa? Dia memberikan kita penghiburan. Ya, yang membuat kita merasa aman dan tentram. Kata penghibur dalam Alkitab bukan entertainer di situ, tapi comforter. Kalau New King James itu katakan comforter, artinya counselor, ya. Diterjemahkan itu sebagai parakletos. Dia itu pensyafaat, artinya itu diterjemahin pensyafaat. Terus itu dikatakan apa? Penasehat atau counselor. Terus itu dikatakan apa? Dia itu senantiasa membimbing dan mengarahkan kita kepada jalan Tuhan. Kalau Anda ingin mengalami penghiburan yang sesungguhnya, cuma Roh Kudus yang bisa lakukan. Saudara cari tempat hiburan yang paling menyenangkan di dunia ini, tidak akan pernah puaskan hatimu. Nggak akan. Saudara cari siapapun yang kau pikir bisa menghiburmu, yang ada hatimu semakin terluka. Hatimu semakin sedih, hatimu semakin terpuruk. Tapi kalau Roh Kudus sebagai satu-satunya penghibur kita, hati kita semakin hari semakin kuat. Hati kita semakin hari semakin semangat. Hati kita semakin hari semakin dipenuhi oleh kasih Tuhan. Hati-hati, jangan cari hiburan di luar sana. Boleh sih kita cari hiburan itu boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang bisa memuaskanmu. Nggak akan bisa.
Coba perhatikan ya. Saya kasih ilustrasi ya. Ketika mau liburan, semangat semua ya. Betul nggak? Tuh Pak Bali ini. Semangat semua, udah mikirin ini, pergi ke sini. Kita pikir kita bakal terhibur. Kan namanya liburan cari hiburan, betul nggak? Yang terjadi apa? Ketika tempatnya nggak seperti yang kita harapkan, kecewa kita. Terus kalau ada orang yang nggak menyenangkan di tempat itu, kecewa kita. Lalu ditambah lagi belum gesekan dengan orang di keluarga kita. Pulang-pulang yang ada bukan terhibur, capek. Ada amin nggak? Udah capek, akhirnya apa? Ketika ada masalah, terungkit lagi masalah waktu liburan. Nah, kita ini orang Batak lah ya. Pesta, harusnya kalau pesta tuh kita mikirnya apa? Ada hiburan, seneng gitu ya. Tapi apa yang terjadi sama kita orang Batak kalau sudah pesta? Lebih banyak seringkali masalah. Yang si ini nggak merasa dihormati lah, yang ini nggak dapat kepala babinya lah. Pusing pala Barbie. Jangan pernah berharap kau terhibur dengan apa yang dunia bisa tawarkan. Cuma Roh Kudus yang bisa menjadi penghiburmu yang sejati. Ada amin? Dia pensyafaat kita. Nanti kita ini di poin yang ketiga ya. Jadi kalau kita mau mengalami penghiburan, nasihat, bimbingan yang sesungguhnya, mintalah Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita. Mintalah dia terus ada di dalam hati kita. Teruslah membangun hubungan dengannya. Izinkan dia berbicara. Izinkan dia memberi tuntunan. Saudara tahu nggak Roh Kudus itu pribadi? Dia itu Allah. Bapa itu Allah. Anak itu Allah. Roh Kudus juga Allah. Kan kita meyakini Tritunggal Allah. Dia pribadi. Pribadi itu, kalau pribadi itu butuh hubungan nggak? Iya. Makanya saya suka sekali Rabu. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Ada kata apa? Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Kuasamu bebaskan hidupku. Saudara, kita mau bebas nggak dari perkara-perkara yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas akan masa depan anak kita, keluarga kita, rumah tangga kita, bisnis kita. Izinkan bersekutu dengan Roh Kudus. Izinkan hatimu melekat sama Dia. Itu yang kedua, yang terakhir. Apa karya Roh Kudus? Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Bapa di sorga. Roma 8 ayat 26. Biasanya orang tuh ngutipnya Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Betul? Itu yang seringkali dicomot ayatnya. Padahal ayat 26-nya itu penting. Ayat sebelumnya itu dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita di dalam apa? Kelemahan kita, sebab kita tidak tahu. Katakan tidak tahu. Tidak tahu bagaimana sebenarnya harus
berdoa, tetapi roh itu R-nya besar di situ, Roh Kudus itu. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya mau tanya, saya tanya sama pendoa syafaat karena saya koordinator pendoa syafaat di City Blessing. Saya pernah tanya sama pendoa, siapa yang di sini merasa kalau doa dikabulkan Tuhan? Wah, banyak. Siapa yang sudah merasa bahwa doamu itu yang paling makbul? Nggak ada yang berani. Karena sebenarnya Alkitab katakan apa? Sebenarnya kita ini nggak ada yang tahu bagaimana berdoa. Jadi jangan pernah berpikir gini, kalau hamba Tuhan itu yang doain aku, aku pasti sembuh. Jangan berpikir seperti itu, dia juga udah tahu. Sebenarnya yang paling tahu itu siapa? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang paling tahu dan bisa mengajarkan engkau untuk berdoa. Kita ini gak ada yang tahu sebenarnya bagaimana berdoa. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita. Siapa yang kalau berdoa sudah gak ada kata-kata lagi mau diucapkan? Ayo angkat tangan, jangan malu. Siapa yang seringkali waktu mau berdoa, Tuhan gak katik lagi kata-kata Tuhan. Cuma air mata inilah Tuhan tersisa. Tapi ada kan lagunya kan, dia mengerti tetesan air mata. Percaya nggak kalau kita sudah kehabisan kata-kata, Roh Kudus akan tolong engkau untuk berkata-kata. Bahkan dengan keluhan yang tidak terucapkan. Artinya apa? Keluhan yang tidak terucapkan itu artinya gini loh. Kita ini sudah tidak sanggup lagi ngomong kenyang. Katong Lembang tuh dak kolu lagi nak ngomong kenyang. Lah keseringan ego kita minta. Nak ngomong kenyang tuh rasanya malu kita sama Tuhan. Tapi Tuhan bisa ingatkan itu. Bisa keluarkan itu. Bahkan hal-hal yang mungkin kita sudah lupa. Hal-hal yang dulu pernah kita doakan. Tuhan ingatkan itu. Bahkan orang-orang yang kita mungkin lupa untuk kita doakan. Tuhan ingatkan itu. Siapa yang percaya? Kalaupun kau sudah gak sanggup lagi untuk berdoa, Roh Kudus akan tolong engkau berdoa. Yang penting kau punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan akan ajarkan. Dan kau akan kaget dengan doamu. Kok aku bisa berdoa ya? Kok bisa 1 jam ya aku berdoa? Kok tiba-tiba aku bisa ngomong firman Tuhan ya waktu doa? Ingat. Dia akan mengajarkan kau segala sesuatu. Dan akan mengingatkan segala perkataanku. Asalkan kita terus baca firman. Disimpan sama Roh Kudus dalam hati kita. Ada amin. Bahkan ketika kita gak terucapkan itu, tiba-tiba muncul. Simpanlah baik-baik. Hatimu itu adalah banknya firman Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada saatnya memang persoalan, masalah, pergumulan menekan hidup kita dengan sangat berat. Dan itu membuat kita sulit untuk berdoa, betul? Kalau Pak Krisnan ini udah sering, kalau kita berdua berdoa, dia bilang, udah susah aku mau ngomong apa bang. Saya cuma mengajak dia, ayo kita berdoa. Biarkan Tuhan yang mengingatkan kita apa yang mau kita doakan. Amin. Kalaupun sudah gak ada kata-kata untuk berdoa, tetaplah berdoa. Izinkan Roh Tuhan yang akan bekerja. Jangan berhenti berdoa. Never cease to pray. Jangan berhenti untuk berdoa. Jangan menyerah untuk berdoa. Berdoalah. Kalaupun kau gak sanggup, Dia sanggup. Ada amin? Dan saya percaya justru di dalam kelemahan kita,
Dia berdoa untuk kita, bersama-sama dengan kita kepada Bapa di sorga. Nggak ada kita satupun di sini adalah orang kuat. Kita punya kelemahan. Cuma Roh Kudus yang bisa menguatkan kita. Ada amin saudaraku? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup. Izinkan. Saya minta kita tutup semua Alkitabnya. Kita akan berdoa. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Jesus. Oh Jesus. Engkau yang paling tahu Tuhan bagaimana cara untuk membuat kami berkemenangan. Engkau yang paling mengerti bagaimana cara untuk membuat kami hidup dengan penuh keberanian. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang gak pernah gagal ya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Paling tahu, yes Lord, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang paling mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang paling tahu. Engkau yang paling tahu. Amin. Yes Lord. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang paling mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Yes Lord. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku hidup karenamu, ku menang karenamu. Sungguh Yesus Kau segalanya bagiku.
Ku hidup karenamu, ku menang karenamu. Sungguh Yesus kau segalanya bagiku. Yesus ku bangga padamu. Yesus kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Ku hidup karena ku menang karena sungguh Yesus kau segalanya bagiku. Ku hidup Tuhan, kami menang Tuhan, karena sungguh Yesus kau segalanya bagiku. Yesusku bangga. Pagi hari ini kami hanya mau banggakan Kau Tuhan. Yesus kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Terima kasih untuk Engkau naik ke sorga dan mencurahkan roh-Mu Tuhan. Kami sadar kami adalah umat pemenang. Kami lebih daripada pemenang. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, tapi karena roh-Mu Tuhan bekerja. Roh-Mu berkarya Tuhan dalam hidup kami. Roh-Mu yang menuntun dan memimpin kami Tuhan. Sehingga kami disebut anak-anak Allah. Disebut anak-anak yang penuh dengan warisan kerajaan sorga. Dan kami diperbolehkan memanggil Engkau yang adalah Allah kami, Bapa kami. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang baik. Allah yang sungguh-sungguh memberikan kami jaminan. Dunia bahkan sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Roh Kudus, bekerjalah, berkaryalah selama kami masih hidup. Ini kami, pakai kami. Ini kami Tuhan, jadikan kami alat-Mu. Menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Menjadi kesaksian bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah banyak orang boleh menyaksikan bahwa sungguh Yesus Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan apa yang seharusnya hamba sampaikan. Tapi hamba percaya Roh Kudus, Engkau akan meneruskan pekerjaan-Mu yang baik dan ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, sekolah, kuliah kami, bahkan pelayanan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya dan menerima kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam hidup-Mu. Sama-sama saya katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya minta tim usher untuk menyiapkan kotaknya. Mari kita buka di Amsal 11 ayat 25. Dikatakan demikian firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Sekali lagi saya baca untuk saudara. Siapa banyak memberi berkat,
diberi kelimpahan. Amin. Ada amin. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dan kalau di Kisah Para Rasul dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Ingat, waktu kita diberkati Tuhan, kita tahu itu berkat. Betul? Dan kita berikan lagi untuk pekerjaan Tuhan ataupun untuk hal-hal yang kita tahu itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Percayalah, janji firman Tuhan, kau akan diberikan kelimpahan. Ada amin saudara, kelimpahan. Siapa yang mau betul-betul mengalami kelimpahan? Jasmani, rohani, kesehatan, rumah tangga, semuanya akan dilimpahkan Tuhan. Bahkan kalau Tuhan limpahkan itu, ya kalau saudara baca, dia limpahkan keribaan kita sampai nggak bisa kita tampung. Artinya gini, kalau Tuhan berikan kita kelimpahan, kita nggak bisa untuk diri kita sendiri. Pasti itu akan dirasakan oleh orang lain. Ada amin saudara. Ya, jadi Bapak Ibu ingat, ini jam gembira kita. Katakan jam gembiraku ini. Waktu kita memberi. Karena apa? Karena Alkitab jelas sekali mengatakan adalah lebih berbahagia. Saudara harusnya lebih berbahagia dong waktu memberi. Bukannya berkurang apa yang kita miliki, malah Tuhan memberikan kelimpahan sama kita. Itulah bedanya kita dengan orang di dunia sana. Ada amin saudaraku? Mari kita tundukkan kepala dan kita siap untuk memberi. Bapak terima kasih, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hari ini adalah hari yang baik untuk kami memberi. Ini waktu kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menyatakan apa yang ada dalam isi hati kami. Kami percaya Tuhan, memberi itu berbicara hati. Memberi itu berbicara hati yang dipenuhi sukacita. Oleh karenanya kami mau memberi dengan sukacita dan penuh dengan kerelaan untuk memberi. Kami percaya Tuhan setiap pemberian yang baik datangnya daripada Tuhan. Oleh karenanya kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Mempersiapkan diri kami untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus. Yang siap memberi sama-sama saya katakan amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus karena semua kebaikan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada sebanding bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik, sebentar kita akan menyaksikan pengumuman. Saya persilahkan untuk ditampilkan. Selamat hari Minggu. Welcome to City Blessing Church Palembang. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan para saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Apabila Bapak, Ibu, dan saudara membutuhkan keluarga rohani yang baru, kami memiliki pertemuan-pertemuan komsel berikut ini. Bagi seluruh jemaat, dari yang muda sampai yang senior,
Semuanya saya undang untuk bergabung di acara Play dan Pray, yaitu kita akan bermain kuis tentang kebangsaan dan juga kita akan berdoa bersama-sama bagi bangsa kita. Jadi jangan lupa ya untuk bergabung di hari Selasa tanggal 1 Juni jam 5 sore. Ada hadiahnya loh. Selain Play and Pray, kita juga ada kegiatan doa syafaat di setiap hari Sabtu dan olahraga di setiap hari Jumat dan Minggu. Terima kasih bagi setiap jemaat yang sudah mendukung pelayanan misi di Jambi dan Muara Bungong. Mari kita tetap terus dukung dalam doa dan dana untuk pelayanan mereka di sana. Bagi yang berulang tahun minggu ini, selamat ulang tahun ya! Demikian pengumuman kita pada hari Minggu ini. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Bapak Ibu jangan lupa tanggal 1 hari Selasa kita percaya bahwa kita akan berdoa bersama-sama bagi bangsa. Tapi sebelumnya di jam 5 itu ada sedikit permainan untuk kita sungguh-sungguh memaknai kebangsaan. Ya, bagaimana kebangsaan hari-hari ini kita sebagai umat Tuhan harus lebih lagi mengasihi bangsa ini dan mengerti nilai-nilai bangsa kita sendiri. Ada amin saudaraku? Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita arahkan hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kita kepada Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita. Supaya kita bukan hanya jadi berkat, tapi kita sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan yang memberkati komunitas kita. Mari
angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus. Penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tutup bersama-sama, kita berdoa sebagaimana Tuhan ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin dan amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.